lagi ya, tetapi karena saya harus mereview ini ya penelitian di LPPM selanjut ke kontrol THT ya. Sidon, please, Tilon. Oke, Sidon, please. Ini kucing saya mau ikut kuliah ini. Oke, sudah 29. Ya, saya mulai saja ya. Yang lain nanti biar menyusul, saya matikan kamera saya. Tilon, please. Tilon. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, jadi untuk ini ya kuliah hari ini kita akan membahas tentang alifatis dan aromatis ya. Ini sebetulnya ingin menunjukkan gitu ya. Ada senyawa organik yang golongan alifatis sampai yang aromatis ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya Mas ingat ya, untuk pembagian ini, pembagian senyawa hidrokarbon, ada yang kelompok alifatis atau alifatik, begitu, kemudian ada kelompok aromatik ya. Nah, yang alifatik kan sudah kita sampaikan kemarin, ada alkana, sikloalkana, kemudian alkena, alkuna ya. Nah, untuk yang ini kita akan membahas yang aromatik ya, walaupun ada beberapa nanti yang saya sampaikan yang gugus fungsi alifatik ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya, kemarin saya sudah menyampaikan ada alilik, ada finilik begitu ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan karbokation begitu ya. Kita kaitkan dengan radikal ya. Kemudian ada model DNA konjugasi ya. Nah, yang model seperti ini ya, ini karena ini karbokation begitu ya, CC double bond, kemudian CC single begini, ini disebut dengan alilik karbokation ya. Mengapa karbokation ya? Karena C-nya bermuatan positif ya. Oke, kemudian ada juga karena ini mengandung satu elektron, maka disebut dengan alilik radikal bebas ya, alilik free radikal ya. Sedangkan ini karena terkonjugasi, malah kucing saya main-main dengan sudah. Yang model begini adalah DNA terkonjugasi. Ya. Ya, jadi kalau yang ada model seperti ini, senyawa yang modelnya seperti ini, ya ini mengandung alilik ya, gugus alilik ya, double bond C, kemudian ada ikatan 1C begini ya, tinggal dilihat ya. Apakah dia karbokation alilik, apakah radikal ya, radikal alilik begitu ya, ataukah dia membentuk DNA ya, terkonjugasi. Nah, begitu saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain yang alilik karbon tadi ya, ada juga alilik dan finilik hidrogen ya, posisi hidrogen. Intinya seperti itu aja ya. Nah, kalau yang ini contohnya ya, struktur ini, nah hidrogen ini disebut posisi fenilik ya, hidrogen finilik ya. Hidrogen vinil, nah, hidrogen finilik ya. Ini juga sama ya, hidrogen finilik. Tetapi kalau si hidrogennya diikat oleh C ya, ini disebut dengan alilik ya. Alil ya, hidrogen alil ya, jadi begitu ya. Nah, kalau nanti ketemu alkena begini, kemudian kita perhatikan di hidrogennya ya, yang terikat langsung kita sebut dengan finilik hidrogen begitu ya. Sementara kalau ini hidrogennya terikat oleh C ya, menjadi
alilik hidrogen. Nah, gitu ya. Oke. Ya, oke, saya lanjutkan. Ini hanya pengenalan. Oke, dulu pernah saya sampaikan juga ya, ada resonansi ya, resonansi. Saudara perhatikan anak panahnya ya. Ini kalau ada ketemu yang seperti ini, berarti ini anak panah resonansi ya. Nah, di sini ada resonansi dari alil kation ya. Saudara perhatikan ikatan rangkap ini, ikatan rangkap ini bisa berpindah ke sebelahnya ya, menjadi struktur yang ini ya. Struktur yang seperti ini ya, struktur yang seperti itu kita sebut dengan struktur resonansi ya. Rumus molekulnya sama, tetapi di sini ada perbedaan di posisi ikatan rangkap, ini maka disebut dengan resonansi ya. Nah, karena ini alil ya yang beresonansi, yang pindah-pindah gitu ya. Oke. Disebut dengan apa ini? Alil kation. Oke. Ya. Paham ya? Oke, ini kalau kita buat ini ya, model molekulnya ya, model molekulnya ada delokalisasi, ada perpindahan ya, perpindahan ikatan rangkap tadi ya, sepasang elektron berpindah, yang namanya delokalisasi di situ ya, delokalisasi alilik tadi ya, karena yang terjadi pada karbokation alilik ya. Nah, ini kalau kita gambarkan model molekulnya ya. Oke. Dilihat di sini ada ikatan, membentuk ikatan pi ya, karena double bond tadi ya. Kan kalau kita bicara alkena berarti ada satu ikatan sigma ya, satunya ikatan pi begitu ya. Ikatan pi itu yang tegak lurus ya, yang sigma itu yang mendatar begitu ya. Oke, karena ada perpindahan begitu ya, terjadi overlap antara pi orbital dan seterusnya ya. Ini hanya penggambarannya. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita mencoba mencermati antara sikloheksana ya dengan benzena ya. Saudara harus tahu bedanya ya. Sikloheksana ya ini tidak ada ikatan rangkap, sementara yang ini yang struktur benzena ada ikatan rangkap selang-seling atau terkonjugasi ya. Nah, kalau yang sikloheksana ya ini bisa membentuk konformasi Corsi ya, sementara kalau untuk yang benzena ini tidak bisa membentuk konformasi Corsi ya. Jadi jangan sekali-kali membuat konformasi Corsi dari benzena ya, karena berbeda dengan sikloheksana ya. Konformasi Corsi itu akan ditemukan pada sikloheksana ya, sikloheksana ya. Oke, ini kalau dibuat konformasi Corsinya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang senyawa aromatik ya, senyawa aromatik. Dan karena tadi kan dibagi ya, hidrokarbon, ada yang kelompok alifatik, kemudian dipisahkan sendiri ya, yang aromatik begitu ya. Mengapa itu dibedakan ya? Karena memang beda karakternya ya, antara yang alifatik dengan aromatik ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan, pahamlah ya, tidak susah kok ya. Ada? Ini sudah 30 berapa ini? 38, 37 berarti ya. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak ada ya. Saya lanjutkan. Oke. Oke, sekarang kita membahas tentang struktur benzena ya, struktur benzena. Nah, sama ya, ini kalau saudara perhatikan strukturnya ya, ini kita lihat sudut-sudutnya ya di masing-masing antar ikatannya ya. Ternyata membentuk sudut 120 derajat Celcius ya, sama ya dari sisi manapun begitu ya. Oke. Oke, ini juga membentuk struktur resonansi ya. Struktur resonansi, saudara perhatikan ada perbedaan posisi ikatan rangkapnya ya. Oke. Kadang untuk menggambarkan struktur benzenanya begini ya, ada yang menggambarkan seperti ini ya. Ada apa lingkaran di dalam begitu ya. Saudara kan kadang nanti tahu tuh ya. Kadang membaca
literatur begitu ada menggambarkan cincin bensennya itu pakai lingkaran di dalam ya. Nah, kemudian atau menggambarkan yang pakai ikatan rangkap ya. Kenapa itu bisa digambarkan lingkaran di dalam ya? Karena itu kan ikatannya kan berpindah-pindah ya, terkonjugasi ya, berpindah-pindah. Maka digambarkan lingkaran ya, lingkaran di dalam ya. Jadi itu ada maknanya ya, tidak asal menggambar struktur dan tanpa bermakna ya. Nah, kenapa itu digambarkan melingkar ya? Karena ikatan rangkapnya itu tidak diem, dia terkonjugasi, bisa berpindah-pindah ya. Nah, ini kan bisa membentuk struktur resonansi ya. Oke, jadi ada juga yang menuliskan dengan ikatan rangkap begitu ya, tidak menggunakan yang lingkaran di dalamnya. Oke, itu menggambarkan awan elektronnya lah istilahnya begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ya, oke, kita akan membahas ke yang kelompok senyawa aromatik ya. Contoh yang paling sederhana itu senyawa bensen ya. Ini strukturnya C6H6 ya. Nah ini karena tadi resonansi ya, bisa berpindah ya ikatan rangkapnya ya untuk struktur resonansi seperti ini ya. Oke. Walaupun ya senyawa aromatik nanti bisa macam-macam ya, tidak selalu bensena ya, ada yang lain ya, karena ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Suatu senyawa itu apakah aromatik atau bukan begitu ya. Jadi kita mulai dulu dari cincin bensen ya, karena ini yang lazim ya, lazim pertama dikenal kalau kita bicara aromatik ya. Maksudnya ke cincin bensen begitu ya. Padahal senyawa aromatik kan tidak selalu cincin bensen, ada yang lain ya. Tapi dikategorikan juga sebagai senyawa aromatik ya. Oke, ini kalau kita perhatikan tipe ininya ya, tipe ikatannya begitu ya, sp2 ya. Kenapa sp2 ya? Karena tadi ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap itu kalau teori hibridisasi rangkap 2 maksud saya ya, itu kan sp2 ya. Kalau yang triple bond itu sp ya. Berarti ada yang sigma, ada yang pi ya, ikatan pi dan ada orbital p-nya begitu ya. Oke, nah orbital p-nya ini ya, ini tegak lurus begitu dan saling overlap ya, membentuk awan elektron. Nah, ini kalau digambarkan secara model molekulnya ya. Makanya kenapa tadi dibentuk lingkaran di tengah ya, karena itu berpindah begitu, terkonjugasi dan saling saling overlap begitu ya, karena tegak lurus begitu di orbital p-nya ya. Oke. Untuk struktur bensen ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini kalau dibuat model ininya ya, ada boson and karbon sp2-nya ya, penggambaran ini juga masih ke model molekulnya juga ya, orbitalnya begitu ya. Bentuk ya begini ya. Oke, ini hanya membantu ya, memvisualkan sp2 hibridisasi ya sama p ya, orbital p yang saling tegak lurus begitu ya, saling overlap begitu ya. Ada keterangannya ya, the red area center correspond bla bla bla, dibaca sendirilah ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah bagaimana kalau kita lihat dari energinya ya, tentang stabilitas bensennya, kita bandingkan dengan sikloheksan ya, sikloheksana dulu gitu, posisi sikloheksana, kemudian ini sikloheksena ya. Di satu ikatan rangkap ya, kemudian ini yang 2 ikatan rangkap, kemudian ini yang 3 ikatan rangkap ya. Oke, ternyata yang bentuk 3 ikatan rangkap ini itu ya, itu lebih stabil begitu ya, lebih stabil dibandingkan dengan yang ini ya, yang 2 ikatan rangkap dan 1 ikatan rangkap ya. Mengapa itu stabil? Ya salah satu penyumbang kestabilannya tadi terkonjugasi dan dia membentuk struktur resonansi tadi. Karena itu memang salah satu untuk mencermati begitu ya.
Apakah si struktur itu stabil apa tidak, itu bisa ditengarai dari struktur itu apakah bisa mempunyai struktur resonansi atau tidak ya. Kita bandingkan yang tidak resonansi ya. Kalau struktur itu resonansi, yang mempunyai struktur resonansi itu lebih stabil begitu. Ya, nah ini kalau dibandingkan begitu ya. Dia ada selisih bensennya di berapa ini dengan 3H ya, bensen dengan 3H2 begitu di minus 208 ya. Intinya dia lebih stabil dibandingkan dengan bentuk yang hanya 2 ikatan rangkap atau dengan 1 ikatan rangkap ya. Karena di sini dia membentuk resonansi ya, terstabilkan oleh resonansi ya, energinya 152 kJ per mol ya. Oke, ini kalau dihitung-hitung secara energinya ya. Oke, ini perbandingan energi ya, akumulasi 3 ikatan rangkap 2 dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang dengan tata nama ya, tata nama dari bensennya derivatif turunan ya, turunan bensen ya. Saudara perhatikan, saya kira sudah enggak ini ya, enggak asing lagi ya, enggak asing lagi ya. Oke, tata namanya Mas. Ya pakai U4 begitu ya, atau kadang pakai trivial gitu ya. Jadi penamaannya memang kalau di senyawa organik itu ada yang menggunakan U4, kadang ada yang menggunakan trivial gitu ya. Oke, ya kalau ini tersubstitusi oleh gugus etil ya sudah tinggal dinamakan etil bensena begitu ya. Nah ini tersubstitusi oleh tersier butil ya tinggal tersier butil bensena ya. Kemudian ini ada klor ya tinggal klorobensen dan seterusnya ya. Nah ini ada juga penamaan begitu kalau misalnya tersubstitusi oleh gugus metil ya. Nah ini metil bensena atau toluen ya, tapi lebih terkenalnya itu dengan nama toluen ya. Ini nama-nama trivial ya. Jadi di pasaran, kalau pasaran atau di misalnya saudara beli zat begitu ya, jarang yang menyebutkan metil bensen ya. Nah, seringnya itu toluen begitu ya. Nah, atau begini ya, fenol begitu ya. Nah, ini kalau namanya kan hidroksibensen ya, atau anilin atau aminobensen ya. Nah, kalau saudara memperhatikan ya, mungkin pas saat praktikum mengambil zat begitu, ternyata di bahan praktikumnya menggunakan fenol, itu biasanya namanya itu selain rumus molekul ya, ada nama satu fenol, kemudian dalam kurung hidroksibensen begitu. Biasanya begitu ya kalau di emerk ya, emerk atau aldrich begitu. Ya, tapi yang lebih lazim, yang sering kita sampaikan penamaannya ya toluen, fenol, anilin begitu ya. Oke. Ya, itu untuk contoh penamaan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini misalnya nih ya, ada 2 substitusi ya. Tadi kan cuma 1 monosubstitusi ya. Kalau monosubstitusi ya sudah tinggal disebutkan metil bensen atau toluen dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kalau ada 2 substitusi? Nah, kita menggunakan ini ya nama ketambahan nama ya, orto, meta, para. Nah, begitu ya. Orto yang bagaimana? Kalau orto pada posisi 1 2 ya, 1 2 disubstitusi bensen. Please sit down, please. Tilon, please sit down. Oke. Oke, dia mau kuliah nih. Di sebelah saya nih tiduran sambil kuliah. Maaf ya. Ini si kucing ikut kuliah. Oke ya, kalau 1 2 disubstitusi bensen ya, nah ini disebut dengan orto ya, posisi orto. Nah, namanya orto dibromobensen ya, atau disingkat O miring ya, O italik, O miring, O italik ya, dibromobensen. Atau kalau pakai nama IUPAC ya, sebenarnya itu mirip sih, sama aja kayak penamaan IUPAC ya. Ada yang pakai 1 2 dibromobensen, nah begitu ya. Nah, kalau dia 1 3 disubstitusi bensen, ini disebut dengan meta ya. Meta dibromobensen ya, atau disingkat M italik begitu ya. Oke, dibromobensen. Nah, kalau ini para yaitu 1 4, posisi 1 4, jadi lurusannya ya, lurusannya ini disebut dengan para dibromobensen ya, atau P dibromobensen ya, P italik. Nah, itu begitu ya untuk penamaan disubstitusi. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk penamaan disubstitusi? Gampang lah ya. Oke, bagaimana kalau ininya berbeda ya?
substituennya berbeda ya sudah, tinggal kita mau pakai yang mana gitu ya, pakai kerangka yang mana ya. If the two group aduh, sebentar. Apa sih? Tilon, please tilon. Ya, tiba-tiba ada penyusup, bisa delete aja. Oke, bagaimana kalau berbeda ya, disubstitusi berbeda sama ya, masih pakai istilah orto, meta begitu ya, atau para ya. Cuman di sini group benzen, oke, different, alphabetics name dan seterusnya is part of common root. Oke, kalau misalnya nih contohnya ya, orto bromo klorobenzen ya, orto bromo klorobenzen ya. Jadi ini pakai yang klorobenzen ya. Oke, kemudian ini kalau pakai yang nitro ya, pakai nitro berarti metafluoro nitrobenzen. Nah, begitu ya. Atau menggunakan ini nih, tadi kan ada istilah toluen, fenol ya. Nah, itu juga bisa dipakai ya, misalnya para bromo toluen gitu ya, karena ini kan posisinya para ya. Atau ortonitrofenol ya, karena kita pakai kerangka fenol, boleh dinamakan seperti ini ya, ortonitrofenol. Ini alfabetis ya, orto bromo klorobenzen, meta fluoro nitrobenzen ya, kalau mau pakai yang nama itu ya. Tapi boleh juga pakai tadi ya, toluen, fenol, tinggal posisinya ya, kalau dia posisi para ya tinggal para bromo toluen ya, orto nitrofenol itu juga boleh ya. Oke. Nah, bagaimana kalau 3 substitusi ya, tadi kan 2 ya, 3 substitusi ya. Nah, bagaimana cara menentukan nomor satunya? Saudara perhatikan ya, posisi dari substituennya ini ya, dimulai nomor satunya tuh yang ini, yang berdekatan dulu ya. Berdekatan dulu. Jadi satu ini berdekatan ini ya. Ini kan jauh nih kalau ke sini ya, lebih dekat ke sini ya. Maka nomor satunya dimulai dari sini ya. 1, 2, 4. Nah, selanjutnya dengan alfabetik ya. Maka menjadi 4 kloro, 1 etil, 2 propil benzena. Pakai tetap benzena ya. Low set of number, alfabetik dan seterusnya. Atau kalau misalnya tadi pakai ini ya, anilin gitu ya. Ini kan pakai kerangka anilin ya. Kerangka anilin sama, dari satunya dimulai dari ini ya, 1, 2 gitu ya, yang berdekatan dulu, baru ke sini ya. Maka namanya 25 dikloroanilin. Nah, gitu ya. Boleh mau pakai yang 4 atau kerangka ini benzen ya, dengan akhiran benzen, atau menggunakan yang tadi ya, anilin, toluen, fenol begitu ya. Oke, ini untuk yang 3 substituen gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk tata nama ini ya, aromatik turunan benzen? Ada mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada? Khairunisa Irianto. Iya, Bu. Belum ada pertanyaan, Bu. Bisa diterima ya, bisa dipahami ya, Khairunisa? Bisa, Bu. Oke, Diah Ayu. Iya, Bu. Ya, bagaimana Diah Ayu? Kalau dari saya belum ada, Bu. Oke, Febrian Diva Tarna. Febrian. Iya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Apa, Febrian? Kalau untuk yang penamaan ini nggak pakai meta, orto sama para itu nggak, Bu? Oh, tidak. Untuk yang meta, orto, para itu yang disubstitusi saja ya. Saya kembali ke sini ya. Oke, orto, meta, para itu berlaku untuk yang disubstitusi ya. Nah, kalau yang berdekatan begini orto gitu toh, agak seling 1, meta, pas di lurusannya para, begitu ya. Jadi ini berlaku untuk yang disubstitusi, begitu. Ya. Paham? Oh iya, baik, Bu. Paham? Bu. Terima kasih, Bu. Febrian ya. Oke, ada lagi? Setianto Arif.
Halo Setianto. Dari saya tidak ada, Bu. Oh, belum ada. Belum Oke, ada. Sakira. Belum ada. Ya, Sakira Ellen. Sakira. Sakira. Sakira Ellen. Iya, Bu. Ada mau ditanyakan Sakira? Belum, Bu. Oke ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nurani Alawiyah. Saya lama nggak dengar suaranya Nurani. Halo, Bu. Selamat sore. Oke. Saya belum lihat, Bu. Alhamdulillah Nur ya. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Oh, ke sini. Sekarang begini ya, ada gugus ini ya, gugus fenil begitu ya. Jadi kalau kita bicara bensen begitu, ada gugus fenil, ada gugus bensil begitu ya. Ini kita fenil dulu ya. Oke, disebut dengan gugus fenil kalau dia kehilangan 1H ya, itu disingkat gini biasanya pH begini ya. Jadi kalau misalnya saudara baca referensi, kemudian ada yang menuliskan pH, kemudian nyambung apa begitu ya. Atom apa berarti ini fenil. Apa? Si cincin benzen ini kehilangan 1H ya, jadi C6H5. Ini disebut dengan gugus fenil ya. Nah, ini kadang ditulis begini nih. Misalnya nih PHOH ya. Fenol begitu ya. Fenol lebih ditulis dengan PHOH ya. Kadang memang ada yang dituliskan begini ya. Jadi tidak dituliskan bentuk strukturnya begini, ada yang PHOH begitu ya. Kalau misalnya benzen itu PHH ya, itu ada itu ya. Oke, tapi ya kadang itu bingung ya, membingungkan ya. Lebih enak yang langsung bentuk strukturnya begitu ya. Tetapi kalau ada pH begini berarti artinya itu gugus fenil ya, gugus fenil begitu. Ya, nah kemudian yang berikutnya adalah gugus bensil ya. Saudara perhatikan bedanya di mana antara fenil dan bensil ya. Nah, ini yang fenil ya, kehilangan 1H terus dia mengikat yang lain. Sementara yang bensil ini dia mengikat CH2 dulu ya. Ada ekstra CH2 di sini. Ada ketambahan jadi ekstra ya. Nah, ini ketambahan CH2 ya. Jadi cincin benzen kemudian dia mengikat CH2 baru mengikat yang lain ya. Nah, ini disebut dengan gugus bensil gitu ya. Gugus bensil. Nah, kalau yang ini fenil begitu ya. Nah, ada lagi dikenal dengan aryl group atau gugus aryl gitu ya. Other substitute aromatic ring collectivity. Oke. Nah, kalau yang sudah bercampur begini ya, ya. Jadi benzen mengikat yang lain, kemudian satunya mengikat yang lain gitu ya. Atau C3PA ini disebut dengan gugus aryl ya. Ini kadang dituliskan dengan AR kecil ya, A besar, R kecil begitu. Gitu ya. Jadi tidak bingung lagi ya membedakan gugus fenil, gugus bensil ya sama gugus aryl. Kan itu sering itu kalau kita membaca ya literatur tentang aromatik kemudian turunan benzen tuh suka aja itu si buku itu literatur itu menyebut fenil, grup bensil gitu ya, aryl gitu ya. Nah, gimana bedanya? Nah, ini bedanya ya. Saudara perhatikan baik-baik. Oke. Itu ya. Jadi ada fenil, ada bensil, ada aryl. Oke, saya lanjutkan. Oke ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, gampang kok, enggak susah. Enggak susah ya, tata nama itu gampang ya, enggak susah. Bu, izin bertanya, Bu. Siapa ini? Alfian, Bu. Oh. Alfian ya, apa? Apa Alfian? Di slide sebelumnya, Bu, yang penamaan yang bensin tadi, slide sebelumnya. Sebentar Alfian. Ini fenil bukan? Sebelumnya slide berapa? Nomor berapa? 16. 15 atau 16 ya, Bu? Kayaknya 15. Nah, ini 16. Yang 15. Ya. Kenapa? Nah, itu yang penamaan yang duluan itu kenapa yang dari bromonya dulu? Ini alfabetik ya, alfabetik. Nah, itu loh. Yang mana itu ya? Ada di atas itu name, the common root, atas itu ya. Different alphabetis gitu ya. The names of the split when preceding the woods benzen gitu loh. Ya. Brom sama klor ya kalau ini bahasa ini ya, bahasa Inggris ya. Itu kan duluan brom ya.
maka orto, bromo, kloro, bensen. Sama lagi ini ya, ini nitro sama F fluoro ya. Posisinya meta, maka meta, fluoro, nitro, bensen, gitu aja sih sebetulnya. Itu Alfian benar ya? Kalau atau yang di misalnya nggak mau pusing tuh, pakai ini aja rootnya ya, misalnya toluen gitu ya. Kemudian bromo ada posisi para, ya sudah para, bromo, toluen, dan sering itu yang dipakai-pakai ya. Kalau misalnya dia toluen, fenol itu pakai yang nama-nama begini ya, nama-nama begini. Kayak tadi kan toluen, fenol, satunya lagi apa tadi? Ini anilin ya, anilin, begitu. Paham? Paham Bu. Terima kasih Bu. Oke ya. Ada lagi silahkan. Saya izin bertanya Bu. Siapa ini? Deviana. Iya Bu. Iya, saya masih bingung yang membedakan gugus aril itu Bu. Oh ya. Nah sini ya, ntar. Nah ini ya, yang ini yang lengkap ya. Oke, ini ya. Ini sudah diperhatikan ya. Kalau fenil itu C6H5 ya, kehilangan 1H fenil ya. Nah, kemudian kalau dia ketambahan CH2 ini bensil. Nah, oke ya. Nah, kalau bentuknya si cincin bensen mengikat yang lain tidak pada posisi bensil, tidak posisi fenil begini di substituen yang lainnya ya. Yang lainnya seperti ini gitu ya. Nah, ini disebut dengan aril. Nah, begitu aja sebenarnya Dev. Tapi kadang itu ada ya, literatur itu ya sudah semuanya disebut dengan aril ya. Kadang begitu sih memang. Tapi kalau dicermati ya itu berbeda ya. Itu aja. Paham enggak? Kalau bensil, gelundung ya, gelundung ya. Cincin bensen ini sininya enggak ada substitusinya, kemudian dia ketambahan CH2 ya, ini bensil. Gitu ya. Kalau yang aril ini ada cincin bensen tersubstitusi ya, ada substitusi di sini ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, kemudian di sini dia mengikat yang lain ya. Ini disebut dengan aril ya. Other substitute aromatic ring are collectively known as ya aril group, begitu. Gitu. Tapi kadang itu ada ya, literatur itu ya sudah semuanya dimasukkan dengan aril begitu ya. Oke, tapi sebenarnya bukan ya. Oke, paham Dev? Paham Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita masuk kriteria untuk senyawa aromatik ya. Jadi suatu senyawa itu dikatakan aromatik atau bukan aromatik itu ada beberapa kriterianya ya, ada 4 kalau tidak salah ya, 4 kriteria begitu ya. Itu dikatakan apakah dia aromatik atau bukan ya, bukan aromatik. Oke. Yang pertama kita lihat ya, molekul must be cyclic, harus siklik dulu. Nah, jadi kalau yang siklik dulu ya, pertama siklik dulu ya. Nah kalau ada yang tidak siklik begini ya sudah, ini berarti not aromatic ya, bukan aromatik, ini aromatik. Ini aturan pertama dulu ya. Aromatik is p orbital must overlap. Oke, ada satu syarat lagi setelah siklik, orbital p-nya ini harus overlap dengan orbital p yang lainnya. Jadi ini kalau digambarkan ya, biru gitu ya, merah ini saling overlap ya. Siklik dan orbital p-nya ya berarti apa? Ada ikatan rangkap di situ ya, ikatan rangkap terkonjugasi ya. Dan terjadi orbital P-nya itu saling overlap ya, orbital P yang berdekatan di sebelahnya ya, dia saling overlap ya. Nah kalau misalnya ada ikatan rangkap begini, dia sudah mengandung ikatan rangkap tetapi tidak siklik ya, so pasti ini bukan aromatik ya, itu yang pertama ya. Oke. Nah ini beberapa contoh ya, contoh aromatik ya, siklik, so pasti bensen ya, aromatik. Nah yang ini ya asiklik ya, walaupun dia ada ikatan rangkapnya ya, not aromatik. Nah saya bilang tadi, nah misalnya pirol ya, ini siklik ternyata ya, ini aromatik, sedangkan yang tidak ya, ini asiklik atau not aromatik ya. Oke, kemudian ada yang model ion ya, ion tropilium ion, ini juga aromatik ya, siklik, kemudian dia ada ikatan rangkap, kemudian dia saling ini ya, saling overlap ya. Nah, sedangkan asiklik ya sudah pasti ya. Nah,
Ini juga, ini so pasti bukan semua ya, walaupun dia siklik ya, tetapi kan cuman ikatan rangkap satu, apalagi ini tidak ada ya, ini bukan aromatik ya. Oke, jadi begitu ya. Nah saya bilang ya, tidak aromatik tidak selalu dalam bentuk benzen. Buktinya apa? Ini si pirol ya. Pirol, nanti ada juga yang contoh yang lain ya. Atau dalam bentuk ionnya juga ya, ion positif ini ya, ini ion positif ya. Ion tropilium, begitu ya. Ini juga termasuk aromatik. Ini suara ayam ya. Sore, saya tutup sebentar ya pintunya biar tidak terlalu kedengaran. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini, yang aturan kedua, molekul must be planar ya. Jadi dia harus planar ya. Oke. Ini ya, nah, contohnya ini walaupun ikatan rangkap dia siklik begitu ya, ternyata dia tidak planar ya. Apa ya? Can be delocalized ya. Jadi planarnya itu agar terjadi dilokalisasi ya, terjadi dilokalisasi ya. Nah kalau begini tidak kelihatan ya, tapi kalau kita buat bentuk ininya ya, bentuk ini seperti ini ya, seperti ini ya, kita buat flip begini ya, akan kelihatan begitu P yang berdekatan ini ya, orbital P yang berdekatannya tidak bisa overlap ya. Nah ini nih ya, tidak bisa overlap ya karena dia tidak planar itu ya, jadi tidak bisa overlap. Nah begitu. Contohnya ya, cyclode is non planar, is not aromatic ya. Oke, dan seterusnya menjadi alken. Oke ya. Jadi walaupun dia siklik, kemudian ada ikatan rangkap seolah-olah terkonjugasi ya, tapi kalau dia tidak planar ya, kalau tidak planar ya tidak terjadi overlap ya. Oke. Jadi harus planar ya. Ini yang aturan kedua ya. Oke, yang ketiga, a molecule must be completely conjugated. Ya, ini harus terkonjugasi ya, terkonjugasi ya. Jadi bisa pindah-pindah begitu ya. P orbital on every P aromatik ya, C aromatik ya, benzen ya. Sementara ini kan tidak bisa ya. Tidak bisa, mau gimana orang ini kosong ya, no P orbital ya. Ini kan ikatan sigma ya. Not aromatic ya, sama di sini ya, no P orbital ya, berarti tidak bisa juga ya, berarti ini bukan aromatik ya. Jadi tidak completely itu apa ya bahasa Inggris itu ya. Pokoknya harus terkonjugasi total ya, semuanya ya harus terkonjugasi. Tidak boleh sebagian-sebagian, oke ya. Oke, ini yang syarat ketiga. Nah ini masih saya contohkan ya untuk yang apa tadi conjugated ya. Nah kalau yang ini tadi apa tadi namanya pirol ya, pirol karena dia ada sepasang elektron bebas ya. Oke ini all ring atom conjugate. Jadi ini bisa terkonjugasi ya, bisa pindah-pindah ya. Sepasang elektronnya pindah ke sini, dia akan pindah ke sana gitu ya, dia akan pindah ke sini begitu ya. Oke sementara kalau dia membentuk ini ya muatan positif ya, nitrogen atom ya menjadi tidak terkonjugasi ya. Nah ini ada negatif gitu ya, karbanion posisi di sini ya. Nah, ini juga conjugated ya, ini aromatik ya. Sementara kalau dia sudah mengikat 4 begini ya sudah bukan aromatik ya, kan tidak bisa terkonjugasi ya. Oke, nah ini so pasti jelas ya, si fenol begitu, ini terkonjugasi. Nah ini tidak ya, tidak terkonjugasi ya. Nah ini aromatik ya, dia bisa gitu, all ring atom terconjugated ya, dia bisa pindah gitu ya, karena ini muatan positif jadi ada orbital kosong ya, dia bisa pindah ke orbital kosong ya. Nah sementara kalau ini terikat seperti ini bukan aromatik ya, gitu ya. Oke, sp3 karbon or nitrogen, ini ada keterangannya, gating towards outflow an atom attached to 4 bond ya, sp3 karbon ya sudah, itu berarti tidak terkonjugasi. Oke ya. Nah ini yang syarat keempat ya, syarat terakhir nih ya, dia harus memenuhi rule Haeckel ya, hukum Haeckel atau aturan Haeckel ya. Ya, pi elektron ya,
Hakel rule ini ya. An aromatic compound must contain, harus berisi 4N plus 2P elektron ya. N-nya 012 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini harus cyclic, planar, completely conjugated gitu ya. Ini syarat totalnya ya. Compound D 4P, E 4P elektron, especially unstable to be anti aromatic. Nah, ini yang di sini ada aturan lagi di sini ya. Oke. Nah, untuk yang aromatik dia harus memenuhi Hakel ya, aturan Hakel ya. Tetapi kalau dia sudah siklik, planar ya, terkonjugasi tetapi hanya di 4NP elektron ya, tidak mengikuti Hakel, ini disebut dengan anti aromatik. Jadi ada satu istilah lagi ya. Aromatik, non aromatik atau not aromatik, kemudian satunya anti aromatik ya. Anti aromatik itu kalau di pucuknya ini ya, pucuknya itu apa di akhirnya ya, 4NP elektronnya. Kalau Hakel kan 4N plus 2P elektron ya. Nah, kalau terpenuhi ini ya sudah, itu termasuk aromatik ya. Nah, ini bedanya ya antara aromatik dengan anti aromatik ya. Saudara perhatikan, kembali lagi ke struktur cincin benzen ya. 4N plus 2, 4 kali 1 plus 2 ya, 6P elektron aromatik. Ya. Sementara yang ini ya, 4N berhenti di 41 ya, hanya 4P elektron. Berarti ini anti aromatik, bukan aromatik ya. Paham? Di sini paham? Paham? Masih rada bingung dapat duanya. Masih bingung. Sama empatnya kayak gimana ya, Bu? Nah, itu makanya saya tanyakannya paham. Kalau paham saya bablas ya. Tapi mesti enggak paham gitu. Paling mudahnya ya, cara mudahnya ya, saudara perhatikan ikatan rangkapnya ada berapa gitu ya. Ikatan rangkapnya ini ada 3, kita tahu ya, ada ini ya, 3 ikatan rangkap kalikan 2 ya, berarti 6P elektron ya. Iyalah kalau kita lihat kan di sini ada 6P elektron ya, 2 ya, benar ya. 3 kalikan 2, 6P elektron gitu kan. Nah, 6P elektron kalau kita masukkan ke rumus Hakel berarti kan 4N-nya 1 ya. Jadi N-nya 1 ya, 4 kali 1 kan 4 ya, ditambah 2, 6P elektron. Sementara yang ini kan 2 ya, 2 ikatan rangkap kalikan 2 gitu kan, 4P elektron. Nah, kalau kita masukkan kan sudah berhenti di 4N saja ya. Nah, tidak ada plus 2-nya ya, berarti ini anti aromatik. Nah, begitu. Jadi saudara hitung dulu ya, ini ada berapa jumlah ikatan rangkapnya, saudara kalikan 2, itu cara paling gampang ya. Kemudian kita masukkan di persamaan Hakel ini. Kalau dia terpenuhi ya sudah dia aromatik ya. Tapi kalau hanya berhenti di 4NP ya, 4P ya atau 4NP ya. Ya sudah, ini yang anti aromatik. Nah, begitu. Nah, coba ke sini ya. Nih. Oke, ini kalau dihitung 6P elektron ya, memenuhi ya. Kemudian ini juga 6P elektron ya. Dari mana? 1, 2, 3 ya. Ini kan sepasang elektron ya. Oke, kalikan 3. Sementara yang ini cuma 2 ya. Ini kan kosong nih, orbital positif itu berarti kan kosong ya, tidak ada elektronnya ya. Jadi hanya 2 ya, jumlah 2 ikatan rangkap, 4P elektron gitu ya. Sama juga yang ini ya, dia hanya 2P elektron gitu toh. Kan dikalikan 2, 1 kalikan 2 ya. Oke, berarti ini yang aromatik ya, yang merah-merah ini anti aromatik ya. Oke, sama ini 10P elektron ya. 10P elektron ini kan memenuhi Hakel ya, berarti 4 berapa itu agar dapat 10 ya. 4 kali 2 ya, berarti N-nya 2 kan, 8 ditambah 2, 10P elektron ya. Sementara yang ini hanya 4P elektron ya, ikatan rangkap 1 tambah ini ya, sepasang elektron yang di luar kan, berarti ada 2 ya. Oke, kalikan 2 hanya 4P elektron dan seterusnya ya. Nah, ini 6P elektron kok bisa? Lah ini sepasang di sini ya, ada 2 begini ya. Berarti kan 3 ya, 3 kali 2 6P elektron. Nah, ini dihitung aja 1 2 3 4 5. Tapi hati-hati juga ya. Nah, ini harus terconjugated ya, completely conjugated ya, dan planar ya. Walaupun nanti ada juga kalau dilihat dari Hakel itu memenuhi, tetapi dia tidak planar ya sudah, berarti dia bukan aromatik ya.
Oke. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa? Bu mau tanya Bu. Siapa? Alfian. Maksudnya memenuhi dan tidak memenuhi itu seperti apa Bu? Saya masih bingung. Ya, tadi kan ada aturannya ya. Kalau oke, saya ulangi lagi ya. Dikatakan aromatik, tadi Pak, ada 4 ya syaratnya ya. Nah, 1 harus siklik ya. Siklik, tetapi di sini ada sikliknya tidak sekedar siklik ya. Dia ada ikatan rangkap ya. Nah, di mana ikatan rangkapnya itu kan ada orbital P-nya ya. Orbital P-nya itu saling overlap ya. Jadi siklik, ikatan rangkap, orbital P-nya harus overlap. Itu syarat pertama ya. Lihat dulu di situ ya. Oke, ini contohnya tadi. Nah, kemudian dia harus planar ya, agar bisa terjadi overlap itu tadi, dia harus planar ya, Nah, contohnya ini nih, kalau cuman melihat seperti ini kan seolah-olah dia overlap ya. Tapi setelah kita lihat bentuk ini, bentuk molekulnya ternyata dia tidak overlap nih, yang di sisi sini ya, kan beda nih ya, agak ke sana ya. Nah, overlapnya kan yang di sini nih. Ya, yang di lurusannya. Sementara yang ini tidak overlap. Jadi harus planar ya, agar terjadi overlap itu ya. Itu syarat kedua. Nah, yang ketiga dia harus terkonjugasi, harus ya. Completely terkonjugasi, harus terkonjugasi. Jadi harus bisa pindah-pindah ya. Nah, ikatan rangkap contohnya ini benzen. Nah, begitu pasok ini ya, yang 1,3 sikloheksadin kan tidak bisa orang ini ikatan tunggal ya. Nah, tidak ada p orbitalnya kan. Nah, kalau p orbital itu kan di ikatan rangkap ya. Ini kan ikatan sigma ya, ikatan sigma ya. Oke, sama juga untuk yang ini ya, ini kan ikatan tunggal juga ya, jadi tidak mempunyai p orbital ya. P orbital itu pada yang ikatan rangkap ya, dia muncul di situ. Ini kan ikatan sigma ya. Oke. Ya, oke, ini yang ketiga. Nah, yang terakhir dia harus memenuhi aturan ini nih, si Hakel ini ya. Nah, rumusnya ini 4N plus 2pi elektron. Nah, kalau dia memenuhi ini berarti dia aromatik ya. Tetapi kalau hanya berhenti di 4N ya, 4N pi elektron, dia anti aromatik ya. Semuanya terpenuhi, cuman yang terakhir itu dia berhenti di 4N pi ya. Ini contohnya ya. Ini berarti anti aromatik, bukan aromatik. Paham Alfian? Paham Bu, paham. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Nah, ini latihan ya, silakan itu sendiri ya. How many p elektron are in this molecules ya, one pair dan seterusnya. Suruh ngitung aja ya, gampang ya. Nah, ini nih, ini untuk semacam apa ya, semacam patokan begitu ya. Oke, kalau dia N-nya 0, ini 2, 6, 10, 14, 18, nah ini memenuhi Hakel ya. Jadi kalau tadi saudara kalikan tadi ya, ada 3, saudara kalikan 2, dapatnya 6 kan memenuhi ya, 4N plus P-nya ini loh, 4N plus 2, sorry. 4N plus 2-nya kan kalau sama dengan 2, 6, 10, 14, 18. Nah, ini biasanya memenuhi aturan Hakel ya, Hakel rule. Nah, begitu. Taunya 2, 6, 10, 14 ya. Dilihat aja ya, ini ya, ikatan rangkapnya ada berapa ya, tapi harus terkonjugasi ya, karena tadi kan syaratnya harus komplit terkonjugasi ya. Kalau tidak terkonjugasi ya enggak bisa gitu ya. Terkonjugasi saudara hitung, misalnya tadi benzen ya, ada 3 ikatan rangkap, saudara kalikan 2 sama dengan 6 ya sudah, berarti si benzen itu memenuhi sebagai senyawa aromatik ya. Tentu saja yang 1, 2, 3 sudah terpenuhi. Nah, begitu. Paham? Ya, oke ya. Nah, ini jadi ada aturannya ya. Apakah senyawa itu diklasifikasikan sebagai aromatik kalau dia siklik, planar gitu ya, terkonjugasi, kemudian yang terakhir ini ya 4N plus 2pi elektron ya. Sedangkan yang anti aromatik dia sudah siklik, planar ya, completely conjugated ya, terkonjugasi semua tetapi di 4N pi elektron ya. Nah, kalau semuanya ini tidak terpenuhi ya sudah dia not aromatik atau non aromatik ya. Begitu saja, enak ya, sudah. Nah, dari aturan ini, jadi misalnya nanti disodorkan suatu senyawa ya, kemudian saudara memasukkan ya, apakah dia aromatik, apakah dia anti aromatik, ataukah bukan aromatik ya, tinggal dilihat aja aturan di sini ya, di kesimpulan ini. Oke.
Oke ya, paham ya? Nggak susah ya? Nggak susah toh? Nah, nanti biar lebih jelas kalau latihan ya. Oke. Nah, kalau kita bicara senyawa aromatik itu memang karakteristiknya dari aturan strukturnya itu sudah mempunyai aturan ini ya tersendiri, belum lagi nanti reaksi-reaksinya. Kalau pada umumnya itu nukleofilik, dia itu malah elektrofilik, nah, begitu ya. Makanya nanti ada satu bab khusus gitu ya yang mempelajari tentang aromatic compound ya, senyawa aromatik ya, begitu. Paham ya? Febrian Divakarna. Paham, Bu. Oke, paham ya. Oke ya. Oke. Ini sampai jam berapa saat kuliahnya? Tidak apa-apa ya, lebih sedikit ya. Oke, ini nih ya. Nih. Oke, example aromatic ring ya. Completely hydrocarbon. Ini ada peristilahan lagi ya. To name an annulens. Apa toh itu annulen? The number of atom in the ring bracket and add the word annulen. Oke, jadi kalau ketemu struktur yang ini ya, satu ya, jumlah atom ya, oke, disebut dengan struktur annulen ya. Jadi kalau struktur begini ya, besar nih ya. Oke. Kemudian ikatan rangkap begitu ya, ikatan rangkap, selang-seling, terkonjugasi, begitu ini disebut dengan anulen ya. Nah, tinggal yang membedakan apa, dilihat ini ya, 14 anulen berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kalikan 2 berarti 14. Anda membedakan di depannya ini ya, jumlah ikatan rangkapnya ya. Nah, karena ini 7 ya 14 anulen ya. Ini 18 berarti berapa ini? 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 9 kali 2, 18 anulennya. Semuanya, kedua-duanya ini termasuk aromatik. Nah, tambah lagi kan, tidak selalu cincin benzen, tidak selalu pirol, ada lagi yang bentuk besar ya, satu struktur begini, ya, mengandung ikatan rangkap terkonjugasi, ya. Nah, ini disebut dengan struktur anulen. All hydrocarbon containing single ring with alternating double and single bond. Oke ya, hidrokarbon begitu ya, single ring, kemudian ada ikatan rangkap selang-seling begitu ya, disebut dengan anulen. Ya, called annulens. Ya, tambah lagi ya, nama struktur lagi ya, anulen begitu. Oke, ini juga bisa ditentukan apakah dia aromatik atau tidak aromatik ya, selama memenuhi 4 syarat tadi ya sudah dimasukkan ke kelompok aromatik ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah contoh yang 10 anulen ya, ini 10p elektron, ini cocok dengan Hubble tetapi tidak planar begitu ya. Atom inside to close to each other dan seterusnya. Anulen ini not aromatic. Nah, hati-hati juga saya bilang tadi ya. Walaupun kalau dilihat dia 10 ya. Kan seolah-olah dia terkonjugasi begitu ya. Tapi ternyata setelah dicermati begitu ada yang tidak pakai 3D representasinya dengan cara penggambaran 3D begini ya. Yang struktur ini ya kita bawa ke sini ya, dengan digambarkan secara 3D. Ada yang molekul keep each other ya. Ada yang jauh ya, jadi tidak bisa overlap ya, tidak overlap. Jadi tidak planar ya. Ya karena tidak planar kan berarti tidak overlap ya. Ini yang ditunjuk panah ini ya. Satu di atas, satu di bawah ya. Tidak ketemu gitu. Sementara ini kan bisa nih overlap dan seterusnya. Nah, walaupun ini 10 ya memenuhi hak ya, tapi setelah dilihat strukturnya dia bukan aromatik ya. Karena dia tidak planar. Ya kan? Kan salah satu yang bukan aromatik kan kalau keempat itu tidak terpenuhi, semuanya tidak terpenuhi atau ada salah satu yang tidak terpenuhi ya itu bisa dikatakan not aromatic ya. Oke. Ya, ini contoh. Oke, selanjutnya. Nah ini nih, ini polisiklik ada kelompok ya, senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon disingkat dengan PAHS ya. Nah ini juga ya saudara perhatikan strukturnya ya. Ini naftalen namanya, ini 10p elektron, kemudian ini antrasen ya 14p elektron, kemudian fenantren ini juga sama ya 14p elektron hanya berbeda di posisi ini ya cincin yang ini. Oke. Nah semuanya ini lebih dari satu ya, 6 member ring
alternatif, double and single dan seterusnya disebut polycyclic aromatik. Nah, kalau ketemu yang senyawa seperti ini termasuk aromatik ya. 4, 10 kan ada tuh di daftar agar ya. Dan ini juga selang-seling ya dan planar begitu ya. Oke, dan fully conjugated ya, completely conjugated begitu. Ini termasuk aromatik. Nah, yang lebih dari satu begini ya ini disebut dengan polycyclic aromatic hidrokarbon. Kelompok polycyclic aromatic hidrokarbon ya karena lebih dari satu ya. Oke. Tapi ketiga-tiganya itu adalah aromatik ya. Dan bisa membentuk struktur resonansi ya. Ya karena terkonjugasi ya bisa membentuk struktur resonansi ya. Ketiga-tiganya bisa di sini. Oke. Jadi struktur-struktur itu adalah struktur yang stabil. Oke. Ya, jadi ada polycyclic aromatic hidrokarbon. Oke. Nah, kemudian selain itu juga ada kelompok heterocyclic aromatic compound ya, senyawa aromatik heterocyclic. Apa sih? Ini loh ada mengikat atom yang berbeda ya. Tadi kan CC semua ya, begitu diganti dengan N atau O dengan S ya. Ada piridin yang seperti ini disebut dengan cincin piridin, yang seperti ini dengan pirol ya, NH, begitu ini aromatik semua ya. Pirol, kemudian yang seperti ini furan ya, yang ini disebut dengan tiofen, gitu ya. Ada lagi yang kelompok apa ini pirimidin ya, pirimidin, imidazol, purin. Nah, ini juga termasuk senyawa aromatik tapi heterosiklik ya. Apa? Ada atom berbeda ya yang diikat ya, heterosiklik aromatik compound. Tapi ini kalau dicermati semuanya termasuk senyawa aromatik ya. Oke. Contoh-contoh ya. Jadi tidak selalu ya kalau kita bicara senyawa aromatik itu selalu bensen tidak ya. Ternyata ada yang tadi kan ada yang anulen gitu kan. Ada yang heterosiklik, kemudian ada yang polisiklik. Nah, itu juga termasuk senyawa aromatik ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang contoh aromatic compound in biokimia ya, biochemistry. Ah, ini yang ada di mana? Ini asam amino ya. Fenilalanin, tirosin gitu ya, triptofan ya. Dilihat ini nih yang di sini ya. Ini kan cincin benzen, so pastilah ya. Ini termasuk aromatik gitu ya. Tapi di biochemistry ya, di biokimia ya, asam amino ya. Ini juga sama ya di sini. Oke. Oke, ini tinggal latihan ya, saudara buat sendirilah ya, gampang ya, tata nama gitu ya. Nah, ini menentukan ya. Oke. Silahkan dikerjakan ya. Ada tata nama EUPAC begitu ya. Kemudian penamaan given. Ini walaupun pertanyaan ini, tapi coba saudara dikasih nama semua ya. Ini kan disuruh milih aja ya. Apa ini which match the given ortho diklorobenzen. Nah, begitu kan gampang ya. Nah, coba ini semua dikasih nama ya kan, ini posisinya beda-beda ya. Ada yang para, ada ortometa dan substituennya beda-beda. Dikasih nama saja ya. Oke, terus ini juga sama lah ya. Oke, kemudian yang ini juga ya 4 kloro. Nah, ini kasih nama aja semuanya ya. A, B, C, D. Walaupun mana yang 4 kloro, 1, 2 dietilbenzen sudahlah dicari ya. Tetapi ini dikasih nama semua ya. Hai. Oke, slide terakhir menentukan mana yang aromatik, anti aromatik, non aromatik ya. Oke, ini juga sama nih ya. Mana yang aromatik, terus apa lagi nih? Anti aromatik, non aromatik ya. Dikerjakan ya, coba dikerjakan untuk latihan gitu ya, biar tidak biar paham. Hai, ada yang mau ditanyakan? Selesai? Ada yang mau ditanyakan? Bertanya, Bu. Apa Evan? Yang Evan, iya Bu. Mau tanya yang di slide ini Bu, di slide 17 Bu, yang di gugus bensin sama Aril itu Bu. Slide 17 Bu. 17? Iya tuh, Bu. Naik jauh. Ini ya. Oke, Evan. Oh, iya kan? Apa? 18 berarti Bu. Di slide 18. Yang 18. Ya. Nah, ini kenapa? Nah, ya itu Bu. Nah, itu kan yang di bagian gugus Aril itu ya Bu ya. Itu kan dia ketambahan CH3 sama ya, dia nih ada ketambahan CH3 sama BR-nya itu Bu. Nah, itu kalau semisalkan BR-nya itu nyambung sama CH3 itu apakah dinamakan gugus Aril atau apa ya Bu ya? Bisa Aril. Iya. Arilnya itu kan dari bensinnya ini loh. Kuncinya di bensin ini toh.
Ya enggak? Ini misalnya nih, Ya, Bu. apalagi ada siklik di sini ya, itu juga disebut aril juga. Selama yang disubstitusi di sini ya, di cincin-cincinnya, cincinnya di luar ini ya. Nah kalau gundulan, kalau begini terus CH2 begini ya sudah, ini bensil ya. Ini kan nggak ada nih substitusi yang lain ya. Ini bensil. Tapi kalau substitusinya di luar yang tipe ini ya, nah, misalnya CH3, ini Br, nanti ada lagi, atau lemah nanti ada, kadang ada bentuk sikliknya ya, kadang itu membentuk furan begitu ya, sudah tetap aja disebut dengan aril ya, fokusnya di sini dan benzen begitu. Oh berarti memang emang sama aja ini ya Bu ya, dinamakan aril ya Bu ya berarti. Iya. Kalau maupun dipindah yang Ya, dia. iya. Gitu. Itu namanya aril ya. Jadi di luar yang aturan bensil dan fenil ya sudah disebut aril gitu. Begitu aja. Oke. Jadi Bu, matur suwun Bu. Oke. Ya, yang lain silahkan. Silakan. Ya itu nanti jelas kalau besok itu yang ngambil mata kuliah. Ya siapa? Bu mau tanya. Saya Bu. Siapa? Yang Valentina. Mau tanya yang slide 31. 31. Slide 31. Oke. Ya. Ya tak turun 3. Oke. Ya 31. Ada apa di sini Valentina? Itu kok namanya bisa naftalen, antrasen itu? Ya itu memang nama, memang nama sisnyawa itu ya pakai nama trivial namanya, pakai nama trivial ya, naftalen, antrasen, fenantren begitu. Ya, ini kalau pakai yupak tuh panjang ya, akhirnya dipakai dengan naftalen, antrasen, fenantren begitu. Memang kalau penamaan kan tadi ya ada aturan yang iupat, kemudian ada ortometapara, kemudian ada yang ini trivial ya, naftalen, antrasen, fenantren begitu ya. Ini kan kalau dilihat rumus molekulnya antara antrasen dan fenantren itu kan sama ya, tapi hanya posisi ini loh di cincin ini pindah ke atas gitu aja sudah beda senyawa dan sudah beda karakter ya. Nah begitu Valentina. Ya memang ada satu yang penamaan trivial dan kebanyakan senyawa organik yang sudah mulai poli-poli begitu ya, yang sudah banyak begitu. Yang kompleks-kompleks itu ya sudah menggunakan nama trivial ya. Memang trivial itu memang tidak ada aturannya ya, memang kesepakatan bersama begitu ya. Oke, begitu. Gitu Valentina. Ya, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Adelia Puspasari. Iya Bu. Adelia. Ada yang mau ditanyakan Adel? Tidak ada Bu. Ya, oke. Ananda Desa Utomo Putri. Ananda Desa. Iya Bu. Iya apa Ananda? Iya apa? Oh, maaf, suara saya delay. Enggak sih Bu, kalau saya cuma mau mastiin tadi itu buat yang bagian yang kata N itu kan saya sebenarnya masih bingung ya Bu. Jadi N itu diambil dari kan ada rangkap, berarti rangkapnya itu nanti dikalikan 2, terus berdasarkan tadi tabel yang tadi ada di situ ya Bu. Jadi N-nya itu, nah ya ini misalnya ketika rangkapnya 3, berarti 3 dikali 2, 6, berarti N-nya itu 1. Itu ya Bu? Iya. Nah kalau yang ini ya, memenuhi ini berarti dia kan memenuhi hakel ya. Nah begitu. Berarti ya kalau yang 1, 2, 3 tadi terpenuhi ya sudah itu aromatik ya. Begitu. Tapi hati-hati juga ya. Tadi yang ada hakel juga tapi ternyata tidak planar ya bukan aromatik. Nah, gitu. Jadi secara umum kalau terpenuhi ini ya 2, 6, 10, 14, 18 dan seterusnya ya. Ini kan N-nya kan bisa bertambah begitu ya. Kalau yang poli-poli tadi kan banyak juga kan, atau yang anulen tadi kan banyak juga ya. Nah, itu kalau memenuhi ya sudah itu termasuk aromatik selama ya dia siklik gitu kan, terkonjugasi, planar gitu ya, memenuhi hakel sudah aromatik ya. Begitu. Paham? Paham Bu, terima kasih Paham, ya? Bu.
Oke. Angelika Putri Febrianti. Iya, Bu. Paham, Angelika? Paham, Bu. Oke, Aulia Rahmatika Jannati ya. Itu Bu, saya masih bingung yang kok bisa 10 N kok bisa jadi non aromatik itu loh, Bu. Yang tidak planar tadi, Bu. Mana tadi? Slide berapa tadi ya? Ini ya. Nah, ini kan anulen ya. Saudara perhatikan bentuk strukturnya ya. Ini anulen 10P. Kan ini kalau dilihat Haskell kan sudah memenuhi ya Haskell rule ya. Tetapi dia tidak planar ini malah di posisi ini tengkokan apa ini? Ini ya yang ini di posisi ini. Ini kan kalau dibuat 3 dimensinya kan ini nih tidak overlap ya. Jadi tidak planar dia. Nah ini loh. Ini kan berjauhan ya. Di sini dan di atas dan di bawah. Nah, pas di tekuannya ini loh. Walaupun ya kalau kita lihat 10 sudah Haskell rule ya, tapi dilihat juga begitu ya apakah dia planar, ternyata tidak planar. Tidak planarnya dari mana ya, dari ini ya, karena tidak overlap gitu, tidak bisa saling overlap. Nah, di atas dan di bawah ya, gimana mau overlap gitu kan? Oke, begitu. Paham? Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, oke. Cindy Permatasari. Iya, Bu. Dong Cindy, paham? Paham, Bu. Cynthia Paundria Dwitasari. Saya, Bu, kalau dari saya belum ada pertanyaan. Dia Ayu. Iya, Bu. Paham ya dia ya? Paham. Farsa Hawarizin tadi yang tanya ya, paham ya? Iya Bu, paham Bu. Febrian tadi sudah ya, Febrian Diva Karna. Iya Bu. Paham ya, Febrian ya? Iya Bu, paham Bu. Hanifah Esa Safira. Iya Bu. Dia apa Hanifah? Halo Hanifah. Saya mau tanya Bu, cara menentukan itu. Yang mana? Tanya yang mana Hanifah? Hilang. Sinyalnya hilang. Hanifah, mau tanya yang bagian mana? Oke, salah lewati dulu ya. Mungkin sinyalnya baru biar cepet. Hilmi Haryono? Iya Bu. Mau kembali lagi ke Hanifah dulu ya. Mau nanya apa? Hanifah? Cara menentukan planar atau enggaknya itu gimana Bu? Ya, nah itu memang harus banyak membaca, ya toh? Ya, harus banyak bacaannya ya, mau itu planar atau tidak planar ya, karena di situ biasanya ada penjelasan. Kalau cuma nggak bisa ya. Nah, biasanya kan dibantu dengan 3D ya. Nah, kalau saudara punya software, sebenarnya ada softwarenya ya. Software ChemDraw begitu, itu kan ada yang bisa menggambarkan 3 dimensi ya. Nah, misalnya kita ambil struktur ini, kemudian coba kita lihat 3 dimensinya, kan itu bisa kayak berputar-putar begitu ya. Nanti akan ketahuan apakah itu planar apa tidak. Artinya apa, kalau dia overlap apa tidak, itu akan kelihatan di situ ya. Iya, begitu. Tapi kadang itu ya ada tipenya ya, kayak ada tekuan begitu ya, itu yang seperti ini tekuan tuh kayak begini nih ya. Ya, itu biasanya itu tidak planar ya pada umumnya begitu. Nah, begitu. Begitu seperti tadi yang nanya. Hanifah ya. Ya, terima kasih Bu. Hilmi Haryono. Hilmi Haryono. Kemana sih Hilmi? Hilang. Gusti Ayu. Hadir Bu. Intan Adelia Rizky. Iya Bu, hadir Iya Bu. Insyaallah. Tadi siapa? Suaranya Hilmi apa siapa mau? Hilmi Bu, maaf Bu tadi. Ya. Oke, Juanita Khalifa. Ya Bu. Paham Juanita?
Paham, Bu. Khairunisa Irianto. Tadi sudah ya Khairunisa ya. Iya, Bu. Lucia Dewanda Putri. Iya, Bu. Oke. Paham ya Lucia? Iya, Bu. Oke. Magdalena Devi Suryono. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan Magdalena? Belum ada, Bu. Ada ya. Melinia Puspita Prah. Melinia Ya, Bu. Puspita. Dong ya Melinia. Iya, Bu. Ya. Ya. Misela Putri Maharani. Iya, Bu. Mutia Sabita Kamila. Iya, Bu. Nadia Octaviani. Iya, Bu. Nindi Samira. Iya, Bu. Nur Aini. Nur Aini. Enggak, Bu. Putri Maaf, Intan. laptopnya lag, Bu. Ya. Putri Intan Zunianti. Iya, Bu. Kanita Ridwan. Iya, Bu. Ratu Asa Kirana Aurelia. Ratu. Kemana? Rizka Nia Ekasari. Hadir, Bu. Rizky Kurnia Pratama. Rizky Kurnia Pratama. Rizky, suaranya tidak kedengaran. Samsul Huda. Ratu hadir, Bu. Ya. Samsul Huda. Iya, Bu. Oke, paham Samsul Huda? Iya, Bu, paham. Oke. Yahya Muhyiddin Halim. Ya, Zulia Sandi Iswara. Iya, Bu. Paham ya Yulia ya? Bisa dipahami ya? Bisa dimengerti ya materi tadi ya? Bisa, Bu. Oke, kalau ini ya sudah ada yang mau ditanyakan, saya stop presenting dulu.